Apa yang sebenarnya terjadi pada Alexandre Pato? Bagi sebagian orang, tubuhnya yang rapuh merenggut kejeniusannya sebelum sempat tumbuh sempurna. Bagi yang lain, ia tak pernah memiliki api yang cukup membara. Terlalu cepat puas, terlalu nyaman dalam pujian. Dan ada pula yang percaya Pato hanyalah korban dari gelombang hype yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apapun versinya, kisah Pato tetaplah sebuah paradoks. Keajaiban yang datang terlalu cepat dan kehancuran yang tak pernah memberi peringatan. Sebuah kisah tentang talenta luar biasa yang kehilangan arah sebelum sempat menulis takdirnya sendiri. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Alexandre Pato? Simak kisahnya. Nama lengkapnya Alexandre Rodrigues da Silva. Namun dunia mengenalnya dengan nama yang diambil dari kota kelahirannya, Pato Branco. Lahir dari keluarga sederhana, bakat sepak bolanya tumbuh di bawah dukungan penuh orang-orang terdekat, terutama sang ayah yang tak pernah berhenti percaya. Namun, sebelum perjalanan itu benar-benar dimulai, sesuatu yang nyaris merenggut masa depannya terjadi. Saat masih kecil, Pato terjatuh dan tak lama kemudian, sebuah tumor tumbuh di lengannya. Dokter hampir memutuskan untuk mengamputasi, tetapi keajaiban kecil terjadi. Tangannya berhasil diselamatkan. Setahun setelah itu, ia diterima di Akademi Internasional. Sejak saat itu, seolah takdir mulai menulis jalannya menuju hal-hal besar. Tahun 2006, di usia 16 tahun, Pato bergabung dengan tim internasional U20 untuk ajang Copa do Brasil. Awalnya, ia hanya dimasukkan untuk menambah pengalaman, bukan sebagai pemain penting. Tapi dalam waktu singkat, ia membalikkan semua asumsi. Dengan bakat alami dan ketenangan di atas usianya, Pato menembus tim inti dan menjadi bintang turnamen, menjadi motor utama kemenangan internasional. Penampilan luar biasa itu membuatnya naik kelas dengan cepat. Ia segera dipanggil ke tim nasional Brazil U19. Dan tak lama kemudian, Internasional memberinya panggung yang lebih besar, tempat di tim utama. Di usia 16 tahun, ia menjadi starter dalam 2 pertandingan Piala Dunia antar klub 2006. Termasuk final yang legendaris, ketika Internasional mengalahkan Barcelona yang bertabur bintang. Bahkan di usia semuda itu, Pato melampaui semua ekspektasi. Karena ia menunjukkan bahwa ia memiliki semua komponen untuk menjadi seorang striker yang komplit. Ia memadukan kecepatan dan kelincahan dengan kemampuan teknik yang luar biasa. Meskipun bukan penyerang depan yang paling tangguh secara fisik, kemampuan dan akurasinya di udara menjadikannya ancaman dalam segala situasi. Dunia pun menatap bocah ini dengan takjub. Barcelona, Real Madrid, dan Ajax berebut untuk mendapatkan tanda tangannya. Pada titik itu, Alexandre Pato bukan lagi sekedar prospek muda dari Brazil. Ia adalah the next big thing, simbol harapan baru yang memukau dunia. Kepindahan ke Eropa selalu menjadi pilihan bagi pemain berbakat seperti itu. Dan tak lama kemudian,
AC Milan, juara bertahan Eropa saat itu, membayar sekitar 24 juta euro untuk jasanya. Transfernya tuntas, tetapi Pato baru bisa bermain di pertandingan kompetitif untuk klub barunya pada Januari 2008 karena usianya belum genap 18 tahun. Tak perlu ditanya mengapa dia memilih Milan. Bayangkan saja saat memasuki ruang ganti penuh bintang itu. Kakak, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso, Shevchenko. Musim sebelumnya mereka bahkan baru mendatangkan Ronaldo Nazario. Tekanan besar langsung menimpa Pato sejak hari pertamanya di Milan. Ia tiba sebagai remaja yang jauh dari rumah, di benua asing, dengan beban ekspektasi yang hampir tak manusiawi. Silvio Berlusconi bahkan menyamakannya dengan Marco van Basten, sebuah perbandingan yang akan menyulitkan siapapun. Namun, Pato menjawabnya dengan cara yang hanya bisa dilakukan para bakat istimewa. Dia mencetak gol pertamanya untuk Milan pada laga debut Serie A melawan Napoli dalam kemenangan 5-2 di San Siro. 2 minggu kemudian, ia menorehkan brace pertamanya dalam kemenangan 2-0 atas Genoa. Menutup musim 2007-2008 dengan 9 gol dari 20 penampilan. Sebuah angka yang mengesankan untuk remaja yang baru menginjak Eropa. Meski Milan hanya bisa finish di posisi kelima, gagal lolos dari babak 16 besar Coppa Italia dan Liga Champions, tetapi Pato menjadi salah satu dari sedikit pemain di skuad itu yang tak mengecewakan para pendukung Rossoneri. Meski melewati hari-hari dengan gemilang, Pato di kemudian hari mengakui bahwa kepindahannya itu terburu-buru. Dia seharusnya tinggal lebih lama di Brazil, karena kesuksesan itu justru membuatnya sombong. Dalam esai personalnya, Pato bercerita, "Saat itu, ekspektasinya sangat besar. Akulah talenta super itu. Aku sudah bermain untuk Brazil. Pers menulis tentangku. Penggemar membicarakanku. Bahkan pemain-pemain lain menggembar-gemborkan aku. Pato akan menjadi yang terbaik di dunia. Pato akan memenangkan Ballon d'Or. Aku suka perhatiannya. Aku ingin dibicarakan. Tapi tahukah kau apa yang terjadi? Aku mulai terlalu banyak bermimpi. Meskipun aku masih bekerja keras, imajinasiku membawaku kemana-mana. Dalam pikiranku, aku sudah memegang Ballon d'Or. Kau tak bisa menahannya, Bung. Sangat sulit untuk tidak terpengaruh. Lagi pula, aku sudah sangat menderita untuk mencapainya. Kenapa aku tidak boleh menikmatinya?" Di musim penuh pertamanya di Eropa, Alexandre Pato menjelma menjadi pusat perhatian. Meski cedera mulai sesekali datang menghampiri, di usia 19 tahun, ia menutup musim sebagai top skor AC Milan. Musim itu menjadi momen peralihan besar. Kakak pindah ke Madrid, Paolo Maldini menutup karirnya, dan Milan membutuhkan wajah baru. Semua mata tertuju pada satu nama, Pato. Ia dianugerahi Golden Boy Award. Popularitasnya menanjak cepat, dan untuk sesaat tampak seolah tak ada yang mampu menghentikannya. Pujian datang dari segala arah. Dunga menyebutnya penerus Ronaldo Nazario. Carlo Ancelotti melihat kemiripan dengan Careca dari Napoli. Dan jurnalis Italia, Luca Calamai, menulis kalimat yang kemudian sering dikutip ulang di berbagai media. Gabungkan kemampuan menembak dan insting gol Ronaldo, dribble Careca, kekuatan utara Jardel, dan kepribadian Romario yang ditempa dengan disiplin Kakak, maka Anda akan mendapatkan Pato. Ia terlalu anggun untuk gagal. Dengan sanjungan seperti itu, dunia seolah menempatkannya di jalur yang sejajar
dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, di balik semua kemegahan itu, sesuatu mulai retak. Musim 2009-2010 menjadi titik awal ketegangan antara bakat dan tubuhnya sendiri. Cedera paha yang sama kembali menghantui, membuatnya absen 3 bulan dan gagal masuk skuad Brazil untuk Piala Dunia 2010. Saat sehat ia tetap mempesona, tapi tubuhnya seolah memberi tanda. Mesin ini terlalu muda untuk beban sebesar itu. Ketika Carlo Ancelotti pergi meninggalkan Milan, Massimiliano Allegri datang membawa energi baru, dan AC Milan berhasil memenangkan Scudetto. Namun ironinya, di saat Milan kembali berjaya, Pato justru semakin sering absen. Hanya 25 penampilan. Sebagian besar diganggu oleh cedera yang tak kunjung pulih. Di luar lapangan, sorotan mulai berubah arah. Pato menjalin hubungan dengan Barbara Berlusconi, putri sang pemilik klub sekaligus Perdana Menteri Italia. Ia juga kerap terlihat berpesta bersama Ronaldinho, senior sekaligus idolanya. Bagi media Italia, itu cukup untuk menciptakan narasi baru. Si anak ajaib mulai kehilangan fokus. Ia menarik perhatian bukan karena gol, tapi karena gosip. Dan bagi pemain muda yang sedang mencoba mencapai puncak, itu adalah sinyal bahaya. Namun Pato tetap membantah keras tudingan itu. Banyak rumor, terutama di Milan. Mereka bilang aku terlalu banyak berpesta, tak punya hasrat, hidup di dunia fantasi. Tapi sesungguhnya, aku masih anak-anak. Sebuah kalimat jujur yang terdengar seperti pembelaan, tapi juga pengakuan. Cedera demi cedera datang tanpa jeda. Hamstringnya menjadi musuh yang tak terlihat, selalu menunggu dan siap menariknya kembali ke ruang perawatan. Meski sempat mencetak gol cepat ke gawang Barcelona di Liga Champions, hanya 24 detik setelah kick-off, tubuhnya tak pernah benar-benar pulih. Di awal tahun 2012, Paris Saint-Germain datang membawa tawaran besar. Milan siap melepasnya demi mendatangkan Carlos Tevez. Tapi Pato menolak. Ia masih ingin bertahan, masih percaya bisa menulis kisahnya sendiri di San Siro. Sayangnya, hanya beberapa minggu kemudian, pahanya kembali robek. Musimnya berakhir. Di tahun kelimanya bersama Milan, dia diwarisi nomor punggung 9, warisan dari Filippo Inzaghi. Namun nomor itu terasa lebih seperti beban daripada kehormatan. Pato hanya sekali tampil, mencetak 1 gol ke gawang Malaga. Sisanya adalah keheningan dan frustasi. Tak lama, ironi itu pun tiba. Pato dianugerahi Bidone d'Oro, penghargaan satir untuk pemain terburuk Serie A. 5 tahun setelah dipuji sebagai pewaris Ronaldo, ia kini menjadi simbol kegagalan. Saat aku mulai sering cedera, aku kehilangan kepercayaan diri terhadap tubuhku sendiri. Aku merasa kesepian. Di internasional, aku selalu dilindungi. Semua orang melakukan segalanya untukku. Aku tak mengerti cedera, diet, atau kebugaran. Yang ku tahu hanya bermain. Sekarang semua pemain punya tim dokter, fisioterapis, pelatih kebugaran. Para agen bahkan mengurus segalanya. Tak seperti dulu, hanya Ronaldo yang punya tim lengkap. Di Milan memang ada dokter, tapi ada begitu banyak pemain yang harus mereka urus. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana industri ini bekerja. Aku keliling dunia, menemui berbagai dokter. Setiap hari aku menghadapi puluhan suntikan. Aku menangis dan menangis. Aku takut tak bisa lagi bermain. Itu sebabnya
aku pergi ke Corinthians. Pada Januari 2013, Pato kembali ke Brazil, menandatangani kontrak dengan Corinthians dengan nilai 15 juta euro. Tentu saja, pulang kampung adalah langkah logis bagi seseorang yang menderita masalah otot. Perlu kenyamanan untuk membangun kembali karir yang masih menjanjikan di usia 24 tahun. Debutnya berjalan sempurna, tapi di Brazil, semua yang tampak luar biasa akan menjadi ekspektasi. Harga mahalnya segera menjadi beban. Saat ia gagal mencetak 2 peluang melawan Goiás, tekanan datang dari segala arah. Tapi Tite, sang pelatih, membelanya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Copa do Brasil melawan Grêmio, entah karena kurangnya rasa percaya diri atau putus asa, Pato gagal melakukan penaltinya. Karirnya di Corinthians berakhir. Ya, itu penalti yang buruk. Tetapi tidak benar bahwa rekan setimku memukulku. Tidak ada yang melakukan apapun. Tapi, para penggemar ingin menghabisiku. Aku berkeliling Sao Paulo dengan pengawal bersenjata dan mobil anti peluru yang dilengkapi bom gas air mata. Para penggemar yang menerobos masuk ke tempat latihan kami membawa tongkat dan pisau. Itu menakutkan. Hal-hal yang terjadi tidak pantas terjadi dalam sepak bola. Kepergian Pato dari Corinthians bukan semata karena performa. Menurut agennya, Gilmar Veloz, keputusan itu lahir dari perubahan arah klub. Pelatih baru, Mano Menezes, datang dengan sistem yang berbeda. Ia menginginkan gelandang kreatif, bukan penyerang flamboyan seperti Pato. Jika Tite dulu membangun tim yang menjadikan Pato pusat permainan, Menezes bahkan tak menempatkannya di dalam rencana. Dia kemudian dipinjamkan ke Sao Paulo. Semuanya kembali terasa normal. Dalam sistem yang lebih bebas, Pato mencetak 38 gol dalam 98 pertandingan. Bermain dengan ritme yang cocok dengan karakternya. Seorang pemain yang lebih mengandalkan intuisi daripada instruksi. Keberhasilan itu membuka peluang baru. Pada Januari 2016, Chelsea meminjamnya. Waktu itu, Radamel Falcao gagal menjadi pelapis Diego Costa yang semakin rentan cedera. Namun, Pato kesulitan untuk kembali fit dan hanya tampil 2 kali sepanjang musim. Tetapi berhasil mencetak 1 gol melawan Aston Villa. Aku tak mengerti. Kupikir setelah menjadi pemain pinjaman, aku akan menandatangani kontrak dengan Chelsea. Tak kusangka mereka menolaknya. Jika tahu aku tak akan datang ke London. Aku berlatih dengan baik, tapi pelatih hanya memainkanku 2 kali. Aku tak tahu kenapa. Pato kembali ke Corinthians, tempat di mana orang-orang terus berusaha menyingkirkannya. Jadi dia berusaha untuk bisa bermain di Eropa. Pato menelepon Daniele Bonera, yang kala itu bermain untuk Villarreal. Dengan bantuan Bonera, Pato berhasil mendapatkan kontrak. Dia begitu senang, karena itu adalah usahanya sendiri. Baginya hal itu seperti titik balik. Pato yang kekanak-kanakan berupaya menjadi dewasa. Seperti biasa, awalnya nampak menjanjikan. Ia membentuk duet produktif dengan Nicolas Sansone, membantu klub bersaing di papan atas La Liga. Dan untuk sesaat, tampak seolah ia menemukan rumah baru. Namun tawaran besar dari China Super League menggodanya. Pato dikontrak Tianjin Quanjian, yang kala itu dilatih Fabio Cannavaro.
Pato berada di antara sekumpulan pemain Brazil yang tertarik dengan kekayaan Liga Tiongkok dan janji-janji baru. Dalam wawancaranya, dia bahkan berkata, "Aku yakin Liga Tiongkok sedang berkembang. Level sepak bola di sini bisa mendekati Eropa dan Brazil. Aku di sini untuk membantu misi itu." Pato diharapkan menjadi wajah proyek ambisius Guangjian. Namun debutnya dimulai dengan ironi. Peluang terbuang, penalti gagal, dan kekalahan. Bagi banyak pemain, itu cukup untuk menghancurkan momentum. Tapi tidak bagi Pato. Ia perlahan menemukan ritmenya dan berhasil tampil produktif. Dalam sistem yang memberi kebebasan dan sedikit tekanan, flair Brazilnya kembali hidup. Untuk sesaat, ia tampak seperti pemain yang dulu memikat San Siro. Namun seperti banyak episode lain dalam karirnya, stabilitas itu tak bertahan lama. Pemilik klub Guangjian ditangkap atas skandal keuangan dan penipuan medis. Ketika struktur di sekelilingnya runtuh, sekali lagi, Pato kembali tanpa arah. Ia datang ke Tiongkok dengan niat membangun sesuatu, tapi justru terjebak di antara mimpi besar yang gagal dan sistem yang ambruk. Pato sebenarnya masih ingin kembali ke Eropa. Agennya mencoba menawarkannya ke berbagai klub Liga Primer. Namun tak ada yang berminat lagi padanya. Dia kembali ke Sao Paulo, klub yang selalu menginginkan kepulangannya. Mencetak beberapa gol, lalu mencoba pengalaman baru di Amerika bersama Orlando City. Tapi cedera kembali membatasinya. Tahun 2023, dia memilih kembali lagi ke Sao Paulo dan mengumumkan pensiun di sana. Sejak awal, Pato memang terlalu mempercayai semua yang dikatakan orang tentangnya. Dan setelah itu, ia tak pernah berkembang. Dia hidup seperti di antara dua dunia, antara kenyataan dan mitos tentang dirinya sendiri. Orang bilang bakatnya terlalu besar untuk gagal, dan yang lain mengatakan dia tak cukup berambisi untuk semua itu. Tapi kebenarannya sederhana. Pato kehilangan hal yang dimiliki semua pemain besar, yaitu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dia sering bingung, membuat terlalu banyak kesalahan, dan terpecah di antara momen-momen brilian yang tak pernah menyatu menjadi karir yang besar. Pada akhirnya, karirnya memang tetap terhormat, tapi tanpa keajaiban. Tak ada Liga Champions, tak ada Ballon d'Or, tak ada final Piala Dunia. Ia meninggalkan jejak yang indah, tapi bukan monumen yang abadi. Dan mungkin disitulah letak esensinya. Pato bukan kegagalan. Ia hanya berhenti di tengah jalan menuju sesuatu yang terlalu besar untuk dikejar sendirian. Sebuah pengingat bahwa bakat saja tak pernah cukup. Bahwa kadang cahaya yang paling terang seringkali lebih cepat padam.